Ya, sebelumnya di sini kita akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Di sini semua alat-alat dan bahan yang akan digunakan sudah disiapkan. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu hand gloves. Baiklah, di sini saya akan melakukan tahap kala 3, yaitu tahap melahirkan plasenta. Nah, di sini kita akan jelaskan prosedur kepada pasien mulai kala 3 dan kala 4 yang tujuannya itu sendiri untuk proses perlahiran plasenta dan juga pemantauan dari pendarahan setelah plasenta itu dilahirkan. Lalu kita pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm pada bagian pulpa. Kita pindahkan kurang lebih seperti segini. Lalu kita letakkan satu tangan di atas kain di perut ibu untuk mendeteksi kontraksi uterus di bagian atas simfisis pubis. Nah, tangan lainnya meregangkan tali pusat atau peregangan tali pusat yang terkendali. Lalu kita akan, ketika rahimnya berkontraksi, regangkan tali pusat ke bawah, sementara tangan yang lainnya mendorong rahim ke bagian belakang dan ke atas atau proses dorsokranial dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya intervensi uterus. Untuk catatannya, jika plasenta tidak juga muncul setelah 3-40 detik, maka hentikan ketegangan tali pusat dan tunggu kontraksi berikutnya lalu ulangi prosedur di atas. Jika rahim tidak segera berkontraksi, mintalah ibu, suami, atau anggota keluarga lainnya untuk melakukan stimulasi puting. Lalu juga, pemeriksa juga bisa melakukan pijat rahim untuk memulai kontraksi rahim. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengeluarkan proses plasenta. Di sini kita akan lakukan regangan dorsokranial, dorong sampai plasentanya terlepas. Minta ibu untuk menahan sambil penolong menarik tali pusat ke bawah lalu ke atas mengikuti sumbu aksis yaitu sumbu X yaitu jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Nah, jika tali pusat bertambah panjang, kita akan pindahkan klem sekitar 5-10 dari vulva atau mendekati dari plasentanya seperti ini. Nah, jika plasenta tidak dapat dipisahkan selama 5-15 menit ketegangan tali pusat, maka kita akan memberikan dosis berulang oksitosin. Di sini kita bisa berikan 10 unit secara intramuskuler. Lakukan kateterisasi jika kandung kemihnya tidak penuh dan minta keluarga untuk mengatur rujukan dan ulangi ketegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya bila plasenta tidak timbul dalam 30 menit setelah bayi lahir dan rujuk pasien. Kita ambil. Baiklah, selanjutnya ketika plasenta muncul di intrauterus vagina, maka kita akan tangkap si plasentanya. Kita tangkap menggunakan kedua tangan dan kita pegang dan kita putar plasenta sampai selaput ketuban, kemudian buka dan masukkan plasenta ke dalam wadah plasenta. Nah, selanjutnya di sini kita jika untuk catatannya sendiri, jika membran robek atau kenakan sarung tangan untuk disinfeksi. Jika membrannya robek, kita akan gunakan sarung tangan kembali, sarung tangan yang steril untuk menjelajahi sisa-sisanya, sisa-sisa membran, dan kemudian gunakan jari atau penjepit disinfeksi steril tingkat tinggi untuk menghapus bagian dari kancing membrannya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan masase uterus segera setelah kelahiran dari plasenta dan selaput ketuban. Lakukan pijat rahim, letakkan tangan di fundus dan lakukan pemijatan dengan lembut. Nah, gerakannya itu gerakan yang melingkar. Untuk kontraksi rahim ataupun untuk fundus saat meraba. Nah, selanjutnya lakukan tindakan jika diperlukan jika rahim tidak berkontraksi setelah 15 detik dari proses pemijatan. Lalu kita nilai dari proses pendarahan. Periksa kedua sisi dari plasentanya, bagian ibu atau bagian bayinya, dan memastikan selaput ketuban utuh dan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat penyimpanan khusus, lalu melakukan eksplorasi jika ada kotiledon yang hilang ataupun tertinggal. Kita periksa di sini. Lalu mengevaluasi kemudian laserasi vagina dan perineum, lalu kan melakukan penjahitan. Bisa laserasi terjadinya proses pendarahan. Jika terjadi robekan yang menyebabkan pendarahan aktif, segera lakukan proses penghentian pendarahan. Lalu kita masukkan
menerapkan prosedur pascapartum. Nah, pastikan kontraksi rahimnya itu bagus dan tidak ada proses pendarahan kembali. Di sini sudah tidak ada pendarahan. Lalu masukkan kedua tangan untuk membantu larutan klorin 0, sampai 5 cm dan keringkan dengan linen bersih. Lalu setelah itu kita letakkan penjepit umbilikal berjarak 1 cm dari umbilikus bayi. Lalu kita meletakkan penjepit umbilikal berjarak 1 cm dari umbilikus bayi. Lalu penjepit bedah dilepas dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu kita tutupi tubuh dan kepala bayi dengan linen bersih dan kering. Lalu dukung ibu untuk mulai melakukan menyusui dini. Kita tahap evaluasi, kita lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan vagina, yaitu 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika rahim tidak berkontraksi dengan baik, melakukan tindakan yang tepat untuk rahim yang merawat. Lalu kita ajarkan kepada ibu dan keluarga bagaimana melakukan pijat yang tepat, yaitu konsistensi dan juga untuk menilai dari kontraksi dari rahimnya. Nah, lalu kita akan mengevaluasi dan memperkirakan jumlah kehilangan darah. Lalu kita periksa denyut nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama 1 jam dan kedua pasca persalinan. Periksa suhu tubuh ibu setiap 1 jam selama 2 jam pertama setelah melahirkan dan ambil tindakan yang tepat untuk temuan abnormal. Lalu selanjutnya untuk proses selanjutnya yaitu ke hygiene dan safety. Kita masukkan semua peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% kurang lebih selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi, lalu membuang semua barang-barang yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, lalu membersihkan ibu dengan air hangat. Bersihkan semua cairan ketuban dan aliran darah dan membantu ibu untuk menggunakan yang bersih dan kering, pakaian yang bersih dan kering. Lalu kita dekontaminasi area. Selanjutnya kita pastikan ibu dalam posisi nyaman, membantu ibu mulai menyusui dini, sarankan dia untuk mulai makan atau minum yang dia inginkan. Lalu kita dekontaminasi area persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan bilas dengan air. Lalu kita rendam lagi sarung tangan steril ke dalam larutan klorin 0,5%. Kembalikan sisi sarung tangan bedah yang digunakan dan rendam ke dalam larutan selama 10 menit. Lalu kita mencuci kedua tangan menggunakan 6 langkah menurut WHO dengan sabun dan juga air. Lalu kita lakukan dokumentasi lengkapi dari pantograf, halaman depan dan belakang, dan selesai.